Ini sebenarnya ke breeder atau ke seller? Untuk sementara ini saya fokus ke seller. Seller ya? Seller ya. Berarti untuk penjualan ikan koi ya? Ya. Oke. Diawali dari seperti apa sih Mas? Memang kulit koi ini kok ada pahit-pahit sedapnya tadi itu. Dan mungkin modal awalnya jenengan itu berapa ratus juta atau seperti apa? Banyak banget Mas. Itu modal berapa? Itu sekitar kurang lebih 5 juta. 5 juta ya. Oke. Modal awal 5 juta. Oke, kita bicara modal awal 5 juta ini bukan berarti koi murah Mas ya. 5 juta ini dapat apa? Dan saya kan otomatis pengen punya usaha besar. Kenapa? Saya ambil untung dikit perputaran. Oke. Nggak ambil banyak. Banyak saya juga bahasanya wong Jawa dolanan nyowo. Harus cepat. Resiko juga tinggi kan? Ya. Otomatis gimana ikan udah cepat. Saya nggak ambil untung banyak. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video kita kali ini ya. Nah sahabat koi, pada video kita kali ini sahabat koi saya ajak jalan-jalan silaturahmi ke rekannya Ebisu ya. Ini tempatnya oke, tapi agak masuk sih. Lokasinya agak masuk ke dalam. Nanti lokasinya tepatnya di mana nanti kita coba ngobrol sama ownernya. Nah ini sahabat koi udah bisa lihat di depan rumahnya sudah ada satu vet. Yang jelas ini juga penggemar koi. Oke, ini anakan koi. Oke, nggak tahu ini kipingan atau seperti apa, nanti kita coba tanya ya sahabat koi. Nah, oke yuk coba kita masuk ke dalam. Nanti kita tanya. Ini miliknya siapa dan kita pengen tahu profilnya dulu ya sahabat koi. Oke, namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Mas? Sehat. Gimana ya? kabar Mas ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah sahabat koi, kali ini saya perkenalkan owner dari tempat yang kita opening di depan tadi ya. Kita pengen tahu nanti di sini tempatnya namanya apa, terus ownernya ini siapa sih kayak gitu. Oke, boleh diperkenalkan namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalid Ahmadi. Panggilannya punya Khalid. Nah, farm saya Khalid Koi atau Santri Koi. Bertempat di Desa Jabung, RT 3 RW 2, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Google Map Khalid Koi. Google Mapnya Khalid Koi ya. Ya. Oke, ini lebih ke kalau teman-teman dari Malang lebih gampang Mas ya? Lebih gampang lewat jalur selatan. Selatan ya, Ya. itu bisa. Tapi kalau untuk yang Kediri mungkin agak jauh. Agak jauh. Kalau dari jalur Kediri ya. Ya. Tapi yang jelas di Google Map ada, tinggal Ya. Oke. Nah, Khalid Koi ini berdiri dari tahun berapa sih Mas? Berdiri sejak tahun 2020. Sebenarnya saya mulai di Koi itu sekitar 2019 akhir, bulan Juli. Oke. Bulan Juli itu Agustus pertengahan saya belajar di Koi. Ya perjalanannya sih ya alhamdulillah agak pahit-pahit sedap. Oke, pahit-pahit sedap. Mungkin dari awal kalau untuk Khalid Koi ini sebenarnya ke breeder atau ke seller? Untuk sementara ini saya fokus ke seller. Seller ya. Seller, berarti untuk penjualan ikan koi ya. Oke. Diawali dari seperti apa sih Mas? Memang Khalid Koi ini kok ada pahit-pahit sedapnya tadi itu. Saya itu dulu kerja di perusahaan, terus ada pas corona ada kena PHK lah. Terus saya langsung bisnis apa yang menguntungkan, yang menjanjikan. Nah, di tempat saya kan otomatis sentral koi. Lingkungan saya sentral koi. Di sini memang salah satu pusatnya koi juga Mas ya. Oke. Dan saya terinspirasi orang-orang yang di koi itu kok sukses-sukses gimana jalannya. Oke. Terus saya silaturahmi ke salah satu guru saya.
yang memberi jalan saya kehidupan, jalan saya ilmu, minta tolong untuk dikasih ilmu belajar di koi. Namanya itu Tobil Koi. Tobil Koi. Iya. Oke, nanti kapan-kapan ya Bisu akan main ke sana deh. Siap. Oke. Humble orangnya. Iya, oke. Tobil Koi itu belajar dari situ Mas ya. Oke. Diawali waktu itu benar-benar pure belajar Mas ya berarti. Belajar. Ya, nol dalam sistem belajar saya apa? Belajar untuk belajar cara gimana ikan itu bisa hidup. Oke. Ikan itu bisa nyaman. Ikan itu bisa menghasilkan. Soalnya kenapa? Saya kan nanti bertumbuh hidup pada koi. Gimana kalau saya otomatis kalau kita sayang sama sesuatu, kita kan pasti lebih maksimal. Oke, dapat feedback positifnya ya. Iya, otomatis itu. Itu berapa tahun Mas belajar tentang koi? Lama banget. Lama ya? Lama. 2 bulan. 2 bulan. Oke, ini 2 bulan belajar ngopeni biar bisa hidup atau kan nama-nama koi ini jenis-jenisnya banyak nih. Iya. Itu juga belajar 2 bulan ini atau seperti Iya, apa? belajar 2 bulan itu belajar. Yang pertama saya belajar karantina. Pertama itu karantina. Karantina ya, Tahu itu penting ya. Penting banget itu. Tahu karakter gimana ikan itu maunya gimana. Kan dari beberapa macam lingkungan, tempat itu kan beda bakteri, beda suhu, beda air. Oke. Kalau kita jadikan satu ke tempat kita harus tahu karakter ikan itu maunya gimana. Kita pelajari dulu. Oke. Enggak mikir, saya enggak pertama kamu coba belajar dodolan dhisik. Kenapa? Jualan itu nomor 2. Oke. Soalnya kita sudah menguasai, ya kita kan dunia orang sekarang kan dunia teknologi toh. Teknologi. Otomatis semua orang kan bisa, anak kecil pun sekarang main HP kan bisa. Ya, bahkan semua satu personal udah megang bahkan lebih dari 1 HP Mas ya. Iya, belajar tahu ikan maunya gimana, merawatnya gimana, kalau ikan baru datang gimana, ikan sakit gimana, pengiriman gimana, gitu. Oke. Itu awal-awalnya seperti itu Mas Iya. ya. Dan mungkin modal awalnya jenengan itu berapa ratus juta atau seperti apa? Banyak banget Mas. Itu modal itu sekitar kurang lebih 5 juta. 5 juta ya. Oke. Modal awal 5 juta. Oke, kita bicara modal awal 5 juta ini bukan berarti koi murah Mas ya. 5 juta ini dapat apa? Dapat 4 akuarium sama aerator sama pompa sama kabel-kabel. Sama oke. Berarti untuk membangun micro farmnya dulu ya. Iya. Mikronya dulu. Oke. Nah, setelah udah dapat akuarium, mungkin akuarium yang mana nih yang akuarium 4 itu. Oh, yang ada di depan ini. Iya, 4. Oh, oke. Ini legend ini berarti ya. Iya. Dari awal, awal. mulai dari Colded Koi ini berdiri. Oke. Setelah oke, ini modal awal nih ya Mas ya. Lalu untuk belanja ikannya seperti apa jenengan? Nggak punya. Nggak punya. Bingung. 5 juta itu habis untuk ini aja? Iya. Oke. Lalu seperti apa nih kalau boleh tahu? Setelah itu saya silaturahmi Mas. Oke. Silaturahmi tiap hari. Pulang malam. Sampai istri itu marah-marah. Nggak pulang-pulang kena makan. Saya silaturahmi ke farm, ke tempat, ke breeder, orang tua-tua itu silaturahmi. Kenapa? Cari relasi, cari ilmu. Berarti masih melanjutkan belajarnya ya? Belajar. Ya? Ya. Oke. Belajar. Dia juga ikut jualan lah. Bahasanya orang banget belante atau McLaren lah ya. McLaren lah. Okay. Tapi kan yang penting kan kejujuran itu nomor 1 ya. Itu nomor 1 iya, untuk di dunia bisnis Mas ya terutama ya. Iya. Kalau bilang kalau ini kan belante kan orang kan sendiri ya harus bilang seperti itu. Jadi bantu teman seperti itu. Jadi semua di dunia ya namanya kan di koi kan kejujuran itu nomor 1 Mas. Bila kita ingin sukses. Karena kita membangun trust building ya Mas ya. Jadi kalau orang sudah percaya dengan kita dan semakin lama semakin fondasinya semakin besar, pasti orang akan tetap mempercayai kita untuk pasti itu. Kerjasama ke depannya ya. Oke. Nah, itu sahabat koi pesan yang utama saat kita membangun sebuah bisnis adalah kepercayaan. Jadi memang dan ini tidak mudah dibangun Mas ya. Apalagi kalau kita memang berawal dari nol. Yang kita benar-benar nggak paham dengan koi lalu terus maju untuk ke sebuah bisnis koi akhirnya seperti ini. Oke, dari keliling dan belajar mendapatkan trust tentunya ya Mas ya. Sambil McLarenan tadi ya. Oke, dari situ uang mulai terkumpul Mas ya. Iya. Berani borong kolam. Berani borong kolam dari ke petani berarti ya. Oke.
Tapi nggak semua. Borong itu nggak harus bayar penuh, nggak Mas. Oke. Iya. Jadi pertama kali saya borong itu kolam di petani, salah satu petani itu 10 juta. Itu berapa ekor Mas? Itu 50 ekor. 50 ekor. Iya. Itu minta petaninya 10 juta. 10 juta. Jenisnya apa itu? Gosangke. Gosangke ya. Size-nya? Size-nya 30-35. 30-35 udah di middle ya berarti Iya. ya. Oke, itu mintanya 10 juta dengan bayar cash. Alhamdulillah 2 juta. Udah 2 juta. Oke, ini 2 juta karena uangnya tinggal 2 juta aja. Iya. Oke. Tapi saya bilang apa adanya. Pak, saya berani kan jenengan itu 10 juta. Tapi jujur aja, saya punya uang 2 juta, apa boleh saya bawa? Kalau sama bawa, kapan waktunya? Ya sekitar kurang lebih 1 bulan atau 15 hari. Kalau kelamaan Mas, nggak mau saya. Ya 10 hari lah. Oke, bismillah. Akad-akatan jual beli sah. Boleh saya bawa 2 juta, DP 2 juta, dengan ikan 50 ekor 10 juta. Alhamdulillah dipercaya sama petani. Oke. Kuncinya satu saya, yang penting petani itu ikhlas. Halal, ikhlas. Akad-akatan jual beli ada uang, yang penting meskipun sedikit, sepengetahuan ilmu saya seperti itu. Akad-akatan jual beli itu harus ada saling legowo, ikhlas, sama-sama tahu lah. Jadi dikasihkan, enak ikan tak jual. Gampang Mas ya? Gampang alhamdulillah. Berarti waktu jenengan jual itu cepet habisnya. Oke. Tapi saya bilang sama petani, justru saya nggak punya uang Pak, nggak punya modal, wes sahabat. Ya udah, nggak apa-apa wes. Akhirnya 1 minggu habis. 1 minggu habis ya, langsung dilunasi. Iya. Dan lambat laun dipercaya petani kan teman kepot tular. Oh kalau itu orangnya seperti ini, karakter seperti ini, jadi kepot tular. Banyak yang memberi amanah ke saya. Oke siap. Kenapa? Saya dalam kondisi jual beli, ilmu yang saya terima, prinsip saya nggak pernah ambil untung banyak. Perputaran. Oke. Dulu kan saya di perusahaan besar. Kenapa perusahaan besar itu kok bisa besar? Dan saya kan otomatis pengen siapa yang punya usaha besar. Kenapa? Saya ambil untung dikit perputaran. Oke. Nggak ambil banyak. Soalnya saya juga bahasanya wong Jawa dolanan nyowo. Harus cepat. Resiko juga tinggi kan? Iya. Otomatis gimana ikan itu juga cepat. Saya nggak ambil untung banyak. Oke. Jadi teman, reseller, penghobi itu bisa menunjang. Kadang dibawa teman sesama reseller dikasih untung dikit, oke siap keluar lagi. Saya kan otomatis banyak petani, banyak relasi, ya, teman ada info, oke kita angkat. Oke, jadi kalau semua pedagang itu tetap mencari untung Mas ya? Pasti itu. Pasti, jadi mungkin sahabat koi juga yang jelas karena keuntungan ini adalah untuk biaya-biaya yang lain juga Mas ya. Misal kita angkat dari sawah pun butuh biaya. Terus waktu kita karantina sini juga butuh biaya juga. Yang banyak. Jadi keuntungan itu bukan untuk memperkaya diri full di situ semua, tapi memang untuk biaya operasional juga Mas ya. Nah dan kalau di Kolit ini yang diambil memang nggak banyak untungnya. Jadi kalau belanja ke sini pun nggak harus yang harganya pun masih kompetitif lah Mas. Iya kalau bisa dibicarakan. Ya masih bisa dinegokan lagi. Nah kalau dari awal seperti itu sekarang ada berapa kolam sih Mas yang di Kolit Koi Farm ini? Kalau kolam mupon itu ada 5. Ada 5 ya. Kolam filteran ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya. Oke. Terus sekarang ngumpul di sini dan akuarium ada berapa nih sekarang Mas? Total 29. Ada 29 ya sekarang ya. Oke, di sahabat koi kita bisa lihat Kolit Koi sekarang sudah alhamdulillah udah berdiri Mas ya. Alhamdulillah. Jadi memang awal babatnya seperti itu tadi kalau kita sebutnya babat, dan sekarang ikan-ikannya bahkan banyak yang jubu-jubu nih Mas ya. Iya. Kalau Kolit sendiri, Kolit Koi ini jenis ikan apa dan size mulai berapa Mas? Kalau rata-rata saya size 20 up sampai 60-70 meter. Pernah dapat 70 cm 1 ekor. Pernah ya? Pernah. Oke, jadi memang lebih yang size besar Mas ya? Besar. Middle ke besar ya? Iya betul. Nah, sahabat koi pasti penasaran jenisnya apa aja yang ada di sini dan harganya berapa. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya sahabat koi. Karena di sini saya ngeliat, wih banyak banget, stoknya lagi banyak banget. Nanti kita akan review full ya. Ada
Kohaku, ada Koromo, ada Sowa, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan review di video selanjutnya. Sahabat koi nggak sabar, tunggu dulu ya sahabat koi. Kita nanti akan review satu-satu. Oke, Mas Khalid, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita. Sahabat koi, terima kasih juga udah nonton video kita. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk review ikan-ikan yang ada di Khalid Koi Farm ini. Oke. 1000 koi 1000 warna, carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.